فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya, tafadhalu. Dua. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, kita ingin sekedar memberikan faedah yang terulang tentunya mengenai keadaan pengikut-pengikut kana. Kemarin akan menjelaskan akhwat mana dan atba'. Al-mabhas fi ahwal akhwati kana. Pembahasan berkaitan masalah keadaan-keadaan pengikut-pengikut kana. Karena pengikut kana ini ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Kita lihat, pertama ta'mal bila syartin. Yang beramal seperti amalan kana tanpa syarat, langsungan. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Totalnya ada berapa? 8 ini beramal tanpa syarat. Mafhum? Contohnya, kita ambil enggak semuanya contohnya. Sara al-hadidu khataman. Besi itu menjadi cincin. Sara fi'lun madin naqis mabniyun al-fathi la mahala min al-i'rab. Al-hadidu ism sara. Khataman khabar sara. Laisal muslimu ta'anan. Seorang muslim itu bukanlah orang yang suka mencaci maki atau menghina. Mencaci maki atau menghina. Laisa fi'lun madin naqis mabniyun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Al-muslimu ism laisa. Ta'anan khabar laisa. Paham ya? Jadi beramal amalan kana persis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Mafhum? Na'am. Yang kedua ta'mal bisyartin. Yang kedua beramal dengan syarat. Ini ada dua. Pertama, an yataqaddama 'alaiha nafyun aw nahyun aw shibhuhuma. Mendahului padanya penafian atau larangan atau yang serupa dengan keduanya. Kita sebutkan di situ contohnya nanti atau fiilnya dulu. Fati'a infaka zala bariha. Syaratnya karena kenapa? Fati'a infaka zala bariha ini kalau enggak ada penafian maknanya isbat. Afan, maknanya nafi. Sehingga perlu ada penafian yang akhirnya melahirkan makna isbat. Paham? Makanya Fatiha infaka zala bariha ini memang punya makna yang lain, tapi yang diinginkan di sini adalah syaratnya harus ada penafian yang nanti akan melahirkan makna isbat. Nafyun nafyi isbat. Nafyu an-nafyi isbatun. Dan meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu adalah penetapan. Mafhum insyaallah? Ayo. Jadi maknanya menjadi senantiasa artikannya. Jadi pahami? Ayo. Nafyu nafyi isbatun. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan maknanya menetapkan. Tidak duduk berarti duduk. Tidak berdiri berarti berdiri. Mafhum? Makanya ini nanti walaupun ada lanahiyah, walaupun ada lanafiyah, tetap maknanya isbat. Tetap maknanya apa? Isbat. Kita lihat contohnya, mazala salihun mustaqiman. Saleh masih senantiasa istiqamah.
Isbat atau enggak? Isbat ada manafiyah. Jadi bukan tidak, bukan, tapi ngartikannya isbat. Paham ya? Saleh senantiasa istiqamah. Man fakka Muhammadun jalisan. Muhammad senantiasa duduk. Contoh yang sering antum dengarkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Antum perhatikan baik-baik itu. La tazalu, lanya apa? La nafiyah. Ngartikannya bukan tidak. Ngartikannya isbat, senantiasa. Ada sekelompok dari kalangan umatku zahirin, unggul, tampak alal haq, di atas al haq. Sudah pahami? Ta'ifatun sebagai isim apa? Tazal, zahirin khobarnya. Mahfum soalnya ya? Ewa. Sehingga ngartikannya jangan pernah diartikan jangan ya. Contoh yang kelihatannya ngartikan jangan tapi bukan. Ya akhi, la tazal mustaqiman. Wahai saudaraku, misalkan ya akhi la tazal mustaqiman. Jangan diartikan jangan. Ngartikannya walaupun ada lanahiyah, itu lanahiyah itu, la tazal. Ngartikannya apa? Wahai saudaraku, senantiasalah kamu istiqamah. La tazal mustaqiman. Mafhum? Nafyun nafyi isbat. Sudah paham insyaallah ya? Ayo. Contoh yang lain yang barakallahu fiik semakna dan itu tadi sudah kita lewati. Contoh yang lain banyak sebenarnya, tinggal diubah aja. Mafati'a zaitun qa'iman, ya kan? Mazala zaitun ba'anam na'iman, ma bariha Muhammadun tajiran misalkan, boleh, bebas. Mafhum? Yang kedua, an yataqaddama 'alaiha ma adzarfiyah al-masdariyah. Satu saja fi'ilnya dama. Syaratnya harus mendahului padanya ma adzarfiyah al-masdariyah. Ma dzarfiyah itu ma yang nanti dia mengandung di dalamnya makna dzaraf. Maknanya dzaraf muddah. Mudahan waktu, dzaraf zaman. Masdariyah apa maknanya kita lihat di atas ini? Sumiyat bi dzarfiyah li'anna fiha makna dzaraf. Dinamakan dzarfiyah karena di dalamnya mengandung makna apa? Dzaraf. Wa hiya al-muddah, waktu. Wa sumiyat bil masdariyah li'annaha tu'awwil ma ba'daha bil masdar wa huwa ad-dawam. Dinamakan masdariyah kenapa? Karena dia mengubah. Tu'awwil itu tughayyir artinya. Tu'awwil itu tughayyir, tuhawwil artinya. Paham ya? Mengubah nam yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Dama yadumu dawaman. Mafhum? Ayo. Jadi nanti nakdirkannya ada takdir seperti ini. Kita lihat nanti, kita praktekkan. Nah, barakallahu fiik, contohnya dulu. Madama al-alimu amilan. Ngartikannya selama. Ya, selama seorang alim itu mengamalkan. Madama Muhammadun ghaiban, selama Muhammad itu tidak ada atau tidak hadir. Paham ya? Ayo. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Nanti bagaimana cara nakwil masdarnya? Muddata dawami al-alimi amilan. Nakdirnya gitu. Madumtu hayyan muddata dawami hayyan. Paham? Madumta qa'iman muddata dawamika qa'iman. Sudah dipahami ya? Seperti itu. Madamu mustaqimin muddata dawamihim mustaqimin. Nakdirkannya cocok. Muddah itu makna dzarafnya, dawam masdarnya. Paham insyaallah ya? Berapa fi'il tadi? Satu aja. Mudah atau sulit Nizam? Insyaallah mudah. Paham ya? Antum ingat-ingat makna dzarfiyah karena ada makna dzarf itu mudah. Paham ya? Masdariyah karena mengubah setelahnya dari masdar. Dama yadumu dawaman. Paham insyaallah? Ayo. Kalau takdirkan nampak nanti. Kalau di sini kan ada isimnya kan, madama Muhammadun ghaiban ya muddata dawami Muhammadin ghaiban. Tapi kalau pakai dhamir seperti madumtu hayyan, tinggal dibaca madumtu aku atau bukan? Aku. Yang cocok dengan aku itu ya apa? Ya mutakallim. Jadi muddata dawami hayyan. Mahfum salah? Seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Itu sekedar apa? Selingan faedah bahwasannya ada pengikut kana yang beramal dengan syarat, ada juga yang tanpa syarat. Kita baca sedikit sini.
Qala al-mu'allifu asbahullah wa qad yatawassatul khabar nahwu. Terkadang khabar itu bisa ditaruh di tengah-tengah. Maksudnya bagaimana? Tengah-tengah itu maksudnya antara fiilnya dan antara isimnya. Maksudnya khabarnya itu mendahului isimnya. Mafhum? Wa qad yatawassatul khabaru, terkadang khabarnya itu berada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Al-wasat baina madza? Bainal fi'il wa ismiha. Antara fi'il dan isimnya. Contohnya nahwu falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Ini potongannya bagus sekali itu. Jadi waktu itu ada orang yang dipertanyakan dan meragukan tentang keberadaannya. Padahal orang yang diragukan itu berilmu. Seorang wanita ya yang mempertanyakannya, in sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Jika engkau bertanya tentang diriku, tentang mereka, maka tidak sama antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, sekarang perhatikan, sawa'an berada di tengah-tengah antara laisa dan alimun atau tidak? Ewa, boleh. Boleh. Paham ya? Contoh yang ini kita ubah. Nah, laisa al-muslimu ta'anan. Kalau kita ubah laisa ta'anan al-muslim, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena enggak ada penghalang sama sekali. Kemudian berikutnya wa qad yataqaddam al-khabar illa khabar dama wa laisa. Terkadang yang namanya khabar itu bisa mendahului fi'ilnya dan isimnya bahkan. Maknanya taqaddam al-khabar yataqaddam al-fi'il wa ismiha. Jadi dia di awal. Contohnya barakallahu fiik, na'am. Contohnya seperti ini. Aliman kana Muhammadun. Aliman kana Muhammadun. Nah, sekarang aliman khabarnya bukan? Aslinya Muhammad kana Muhammadun aliman aslinya. Sekarang khabarnya mendahului fi'il dan isimnya. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Aliman khabar kana muqaddam, Muhammadun isim kana. Paham soalnya ya? Ada lafaz aliman khabar kana muqaddam gitu. Yang didahulukan, muqaddam artinya didahulukan. Di sini illa khabar dama wa laisa. Penting ini, kecuali khabarnya dama dan laisa. Kenapa? Li'adami tasarrufihima, karena dua-duanya itu, nah barakallahu fiik, sebagian mereka berpendapat tidak ada sorofan yang sempurna. Kalau dama masih ada, dama ya dumu dawaman. Laisa ini jamid. Ya kan? Enggak mustaq dia. Jadi laisanya ilnyasan enggak ada. Paham ya? Nah, makanya di situ enggak boleh contohnya seperti ini. Laisal muslimu ta'anan, antum balik. Ta'anan laisal muslimu. Enggak boleh. Karena dikecualikan, kecuali khabar dama dan laisa. Dama, madama Muhammadun ghaiban. Boleh enggak? Ghaiban madama Muhammadun? Enggak boleh. Paham insyaallah? Mafhum insyaallah? Rafi? Ayo. Kita lihat berikutnya. Wa takhtassu al-khamsatul awal. Ayo, perhatian baik-baik ini, dan khusus untuk 5 yang pertama, kita hitung 5 pertama. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla. Khusus 5 pertama ini bimuradafati sara, dengan muradif bermakna sara. Lafadznya beda, maknanya sama. Jadi kadang-kala kana artinya sara, amsa maknanya sara, asbaha maknanya sara, adha maknanya sara, dhalla maknanya sara. Contohnya apa? Dhalla wajhuhu muswaddan, ay sara. Menjadilah wajahnya menghitam. Paham? Contoh yang lain. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Artinya apa? Sara. Pagi hari dia masih mukmin, sorenya sudah menjadi apa? Kafir. Paham? Itu maknanya, paham ya? Jadi 5 yang pertama, kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, ini kadang-kala apa? Khusus padanya dia sebagai muradifnya sara. Sinonimnya sara. Beda lafaz, maknanya sama. Paham? Persamaan kata ya. Ewa. Jadi maknanya kadang sara. Kecuali barakallahu fiik, wa khairu laisa wa fatiha wa zala bi jawazi tamam, ay al-istighna 'anil khabar. Dan selain laisa
wa fatiha wa zala boleh tamam. Maksudnya bagaimana boleh tamam itu? Boleh fiilnya itu tam bukan nakis. Selain apa? Laisa, fatiha, zala. Berarti mafhumnya laisa, fatiha, zala senantiasa nakis. Selain itu boleh apa? Tam. Paham ya? Antum lihat itu bijawaz tamam boleh tam. Tamam itu apa sih? Tam itu ai istighna anil khabar. Tam itu tidak perlu lagi dari khabar. Istighna itu maksudnya adalah apa? La yahtaj artinya. Tidak perlu lagi khobar. Istighna al-khobar maksudnya mencukupkan dari khobar, enggak perlu khobar. Mafhum? Nah, jadi makna al-istighna al-khobar ay la yahtaj al-khobar. Paham ya? Karena kalau taman perlu fa'il kan? Nah, contohnya apa? Ini dikecualikan berarti ya. Berarti ada kana yang tamah, misalkan ada yang nakisah, ada yang zaidah. Itu besok insyaallah. Paham itu besok. Cuman kami kasih cuplikan dulu bedanya tam dan nakis. Sekarang kita bahas an-nawasikh ini. Sebenarnya juga an-nawaqis. Karena dia enggak cukup dengan marfu'nya. Kana zaidun cukup? Enggak cukup. Kana zaidun qa'iman. Makanya dia kana itu fi'il madhi naqis. Kenapa dikatakan naqis? Li'annahu la yaktafi bi marfu'ihi. Karena dia tidak cukup dengan marfu'nya. Perlu mansub sebagai khabarnya. Mafhum? Itu makna naqis. Sedangkan tam itu yaktafi bi marfu'ihi. Qama Muhammadun cukup? Cukup. Ja'a Zaidun cukup? Cukup. Karena dia cukup dengan marfu'nya, itu namanya tam. Bisa dipahami ya? Nah, besok kita bahas seputar apa? Pembagian kekhususan kana, ada tamah, ada nakisah, ada zaidah. Faham insyaallah ya? Nah, di sini kita lihat cuplikan sedikit. Naam, barakallahu fiik. Yang kana nahwu wa in kana dzu usratin. Ana kasih bocoran. Bocorannya itu sudah disebutkan juga para ulama ya, barakallahu fiik. Kapan tandanya kana itu tamah? Kalau maknanya hasala. Paham ya? Kalau maknanya hasala insyaallah biidznillah maknanya kalau maknanya hasala dia tamah. Wa in kana dzu usratin wa in hasala dzu usratin. Jika terjadi orang tersebut yang minjam uang mengalami apa? Terjadi kesulitan membayar. Hasala. Contoh yang lain. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kan di situ tamah atau nakisah? Tamah. Artinya masyaallahu hasal wa illam yasha lam yahsul. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti apa? Kana, terjadi, hasal. Paham? Wa ma lam yasha lam yahsul, lam yakun. Paham insyaallah? Sehingga antum jangan pernah mencari khobarnya kalau kana tamah. Yang dicari cukup fa'il saja. Wa in kana dzu usratin, dunya bukan isim kana tapi fa'ilnya. Paham insyaallah? Adapun panjang lebarnya insyaallah taala kita baca sekalian besok karena barakallahu fik nanti ada kaitannya dengan yang lainnya juga. Ini nanti sebenarnya kalau selesaikan secara langsung bisa juga, cuma nanti ada pembahasan tersendiri yang dimutamimah dipisahkan, yaitu al-huruf al-musyabbahah bi laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Karena masuknya nanti di laisa. Laisa itu termasuk pengikutnya kana atau bukan? Sehingga pembahasannya itu dimasukkan di kana wa akhwatuha. Insyaallah itu rinci tersendiri nanti biar enggak bingung ya. Jadi besok kita selesaikan pembagian kana, zaidah, nakisah, tamah sekaligus barakallahu fi kalau ada waktu kita bahas al-huruf al-musyabbahah bil laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Karena pada asalnya hurufnya ini enggak beramal, tapi karena serupa dengan laisa, yang mana laisa beramal, asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Karena huruf-huruf ini serupa dengan laisa, mengambil hukum laisa. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.